Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Yuk kita simak baik-baik videonya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini ialah menganalisis organisasi pergerakan nasional. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak, ada yang tahu ini gedung apa? Ya, benar. Gedung ini adalah Gedung Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Gedung tersebut merupakan bekas Tovia atau perguruan tinggi milik Belanda yang sangat penting artinya bagi kebangkitan nasional Indonesia. Anak-anak, coba jawablah pertanyaan berikut. Tanggal berapa Hari Kebangkitan Nasional diperingati? Ya, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan hari lahirnya Budi Utomo yang merupakan tonggak pergerakan nasional Indonesia. Karena pada masa itu lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersama-sama dalam mengusir penjajah. Berikut adalah organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu. Dari Budi Utomo. Budi Utomo atau BU itu anggotanya ialah para mahasiswa kedokteran Belanda Scotia atau School tot Opleiding van Indische Artsen terdapat di Batavia atau Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Nah, Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, sampai saat ini tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ketua Budi Utomo yaitu Dr. Sutomo. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Cipto Mangunkusumo dan RT Aryo Tirtokusumo. Sedangkan tujuan organisasi Budi Utomo ialah membantu di bidang sosial. Nah, berikut ini adalah Ketua Budi Utomo yaitu Dr. Sutomo. Organisasi pergerakan nasional yang kedua ialah Sarekat Islam. Yuk kita simak materinya. Sarekat Islam atau SI. Di sini bisa kalian lihat ya, ini gambar pasar Klewer pada zaman dahulu. Akibat persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok, tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam atau SDI oleh Kiai Haji Samanhudi dan RM Tirto Adisuryo di Solo. Jadi awalnya Serikat Islam itu namanya Serikat Dagang Islam atau SDI. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi yaitu pedagang Solo di pasar Klewer dari ancaman pedagang non-lokal yaitu pedagang Arab dan Tiongkok yang pada saat itu menguasai perekonomian di pasar tersebut. Nah, Sarekat Islam ini diubah menjadi SDI diubah menjadi Sarekat Islam pada tanggal 30 September 1912 pada Kongres di Surabaya. Perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya dalam bidang perdagangan saja. Pada tahun 1913,
Tarekat Islam dipimpin oleh Haji Umar Said atau Hos Cokro Aminoto. Berikut adalah foto Hos Cokro Aminoto. Organisasi pergerakan nasional selanjutnya adalah Industry Party, singkat dengan IP. Yuk kita simak dulu materinya. Nah, di sini adalah gambar 3 tokoh yang sangat berperan penting dalam organisasi Industry Party. Mereka terkenal dengan sebutan 3 serangkai. Nah, siapa sih 3 serangkai tersebut? 3 serangkai itu terdiri dari Dawes Dekker atau Danu Dirjo Setiabudi, RMK Hadjar Dewantoro atau Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, Industry Party ini adalah partai politik pertama di Indonesia. Industry Party ini dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuan IP sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Prancis. Pada saat itu, rakyat Indonesia disuruh untuk ikut merayakan pembebasan tersebut. Rakyat Indonesia disuruh untuk ikut dalam perayaan tersebut. Namun, para tokoh Industry Party itu menentang rencana tersebut. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hadjar Dewantoro menulis artikel yang dimuat dalam harian The Express dengan judul Als ik een Nederlander was, artinya seandainya aku orang Belanda, yang isinya antara lain adalah seandainya aku orang Belanda, bagaimana mungkin bangsa terjajah Indonesia disuruh merayakan kemerdekaan bangsa terjajah. Kemudian pemerintah Belanda marah dan akhirnya 3 serangkai ditangkap dan dibuang ke Belanda. Organisasi pergerakan nasional selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia, singkat dengan PI. Semula PI ini bernama Industrial Vereniging, kemudian berubah nama menjadi Indonesia Vereniging pada tahun 1922. Kemudian berubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI pada tahun 1925. Anggotanya terdiri dari para pelajar Indonesia yang berada di Belanda. Tokoh dalam Perhimpunan Indonesia ini antara lain Muhatta, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid. Ada juga Iwa Kusuma, Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak. Tujuan dari Perhimpunan Indonesia ini ialah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 secara tegas mengumumkan manifesto arah perjuangan. Dengan adanya manifesto ini, mereka merealisasikan saat terjadinya Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres Pemuda pertama itu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Dihadiri berbagai organisasi pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Kongres ini berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri, yang kemudian dilanjutkan dalam Kongres Pemuda II tahun 1928.
ada Kongres Pemuda II, panitia yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1928. Itu ketuanya ialah Sugondo Joyo Puspito. Beberapa tokoh panitia kongres adalah Sugondo, Joko Marsaid, M. Yamin, Amir Syarifuddin, Senduk, Leimena, Johan Muhcai, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, di sini ada gambar tokoh-tokoh penting Sumpah Pemuda. Tadi ada Sugondo Joyo Puspito, yaitu pemimpin Kongres Pemuda kedua. Kemudian Sunaryo Sastrowijoyo itu adalah penasehat panitia Kongres Sumpah Pemuda. Kemudian Si Kong Leong itu adalah pemilik rumah tempat diselenggarakannya Kongres Sumpah Pemuda. Kemudian di sini ada Dr. Sutomo, yaitu pendiri organisasi Budi Utomo yang dianggap sebagai tongkat bangkitnya semangat kebangsaan. Kemudian ada W.R. Supratman, beliau adalah pencipta lagu Indonesia Raya yang dimainkan secara instrumental tanpa syair saat Kongres Pemuda II. Kemudian ada Muhyamin, itu adalah perumus naskah Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir di sini ada Muhammad Tabrani, beliau adalah ketua Kongres Pemuda pertama. Nah, Kongres Pemuda kedua diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dalam kongres ini, keinginan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat. Suasana kebangsaan benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya, tanggal 28 Oktober 1928, dibacakanlah keputusan hasil Kongres Pemuda kedua. Yang pertama, Ikrar Sumpah Pemuda. Yang kedua, menetapkan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga adalah menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Nah, di sini ada Ikrar Sumpah Pemuda. Bisa kalian baca sendiri anak-anak ya, atau mungkin kalian juga sudah hafal tentang teks Sumpah Pemuda. Kemudian organisasi pergerakan nasional yang terakhir adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, PNI ini didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh I.R. Soekarno. Nah, ini ya, beliau adalah I.R. Soekarno, pendiri dari PNI. Tujuan PNI ini untuk apa? Tujuannya ialah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan konkret baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili pada tahun 1929. Tokoh-tokoh PNI antara lain Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata diadili oleh Belanda. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul dengan Indonesia Menggugat. Soekarno dan kawan-kawan dihukum penjara. Kemudian PNI dibubarkan pada tahun 1931. Nah, materi organisasi pergerakan nasional sudah selesai anak-anak. Bila ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Untuk video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Bila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.